Terus? Apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan MAP karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Kasihan pada saya yang mulia, ungkap Ferdi Sambo ke Majelis Hakim kasus pembunuhan Brigadir J. Terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo merasa dirinya perlu dikasihani. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo di depan Majelis Hakim saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer alias Bahradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Pernyataan dirinya perlu dikasihani ketika Ferdi Sambo menceritakan kronologi versinya tentang pelecehan yang dialami sang istri yakni Putri Chandrawati oleh Brigadir C. Di depan Majelis Hakim, Ferdi Sambo memulainya dengan keterangan bahwa Putri Chandrawati menangis saat bercerita tentang pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir C. Saat itu disampaikan Putri di rumah pribadi di Saguling setelah tiba di Magelang, Jawa Tengah pada 8 Juli 2022 atau sebelum Brigadir J tewas ditembak. Pada malam sebelumnya saat masih berada di Magelang, Putri Chandrawati sudah lebih dulu melapor ke Ferdi Sambo soal dugaan pelecehan yang dialaminya melalui sambungan telepon. "Kamu mau cerita apa kejadian di Magelang?" "Saya mau makan dulu." "Ya sudah, saya tunggu di lantai 3, kata Ferdi Sambo menirukan percakapan dirinya dengan Putri Chandrawati. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. "Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang?" "Saya makan dulu." "Ya udah, saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita? Selanjutnya selesai makan istri saya naik, saya kemudian menanyakan ke istri saya, "Kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam?" Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus? Apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan MAP karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Riki yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana.